Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damain Saku dan kita akan lanjutkan lagi untuk menyimak pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Rusdi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi Latokonsina. Saya ingin bertanya Ustaz tentang puasa Ramadan dapat membantu kita untuk lebih mendalami dan memahami agama Islam. Hal ini dapat membantu kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz. Kira-kira aktivitas apa yang hingga kita lebih mendalami dan memahami Islam, agama Islam di puasa Ramadan. Demikian Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Syahdan, silakan pertanyaan dari Bapak Rusdi. Baik. Pertama tentu itu berkaitan dengan ilmu ya. Maka jangan tinggalkan majelis ilmu. Kenapa? Karena majelis ilmu itulah yang mengupgrade iman kita. Majelis ilmu itulah yang mendorong spirit ruh jihad kita. Suatu hari ada seorang sahabat yang namanya Hanzalah. Ketemu sahabat Abu Bakar, kata sahabat Abu Bakar, "Ya Hanzalah, bagaimana kabarmu?" Abu Bakar, "Hanzalah sekarang jadi munafik." Kalau ngomong jangan yang bener lah. "Kenapa kamu?" "Iya, saya munafik." "Kok bisa begitu?" "Kalau saya ketika duduk di majelis Rasulullah, surga neraka di depan mata saya. Ketika duduk tausiah, mendengarkan tausiah Rasulullah, Masya Allah saya kayak jadi orang yang paling baik. Saya menjadi orang yang paling berdosa dengan mengingat dosa-dosa saya. Tapi begitu keluar, saya sibuk lagi sama istri, sibuk lagi sama usaha, sibuk lagi sama kehidupan saya." Kata sahabat Abu Bakar, "Lah gue juga begitu sama." Waduh, bahaya ini. Coba kita lapor ke Rasulullah. Lapor ke Rasulullah. Diceritakan seperti itu. Kata Rasulullah, "Ya Abu Bakar, ya Hanzalah, seandainya engkau berada di majlis sama dengan berada di luar, niscaya para malaikat akan memberikan salam kepada kamu, bukan hanya di jalanan. Lagi tidur kamu disalamin malaikat." Lahzotan, saatan. Kalau kita keluar mungkin sesaat kita lupa, wajar, manusia kan memang tepatnya khilaf dan salah. Tapi begitu kita khilaf, begitu kita salah, begitu lalai, langsung segera kita istighfar, segera kita langsung beraih kebaikan. Faiza farogta fansab. Jangan kemudian kita terbuai dengan kelalaian itu aja, jangan. Langsung ketika kita lalai, ingat langsung berbuat kebaikan, langsung ganti dengan hal-hal yang positif. Jadi ikuti hal-hal yang negatif, ganti tutupi dengan hal-hal yang baik. Nah itu jadi di majelis ilmu itu menjadi penting adanya. Kapan aja kita dengar majelis selama bisa datang. Ada nih nenek-nenek, Masya Allah udah tua, namanya nenek-nenek, ya kan? Udah tua, kemana-mana kalau dengar suara ada majelis ilmu dia datengin, jangankan di desanya, luar desa dia datang. Sambil sedekah, dia pengen banget dia pergi haji. Jadi kalau ke majelis nggak lupa bawa uang, ya kan? Uit tuh. Bawa uang, mau ngomong duit sama uang jadi uit kan. Di setiap majelis dia sedekah sambil doa, "Ya Allah, panggil saya apakah Haramain ya Allah." Datang begitu terus. Suatu saat karena ngurus cucunya, dia telat datang buru-buru. Majelis di seberang desa. Itu nyebrang jalan nggak tengok kanan kiri, buru-buru ketabrak mobil Mercy. Dibawa ke rumah sakit, "Nek jangan lapor polisi Nek, saya tanggung jawab Nek." Sampai rumah sakit, "Nek jangan bilangin keluarganya jangan lapor polisi Nek, saya obatin Nek sampai sembuh Nek. Pokoknya nenek mau apa saya penuhi." "Ya lah Pak, saya nggak mau apa-apa, saya pengen banget pergi haji Pak." "Udah nenek sembuh, saya berangkatkan haji." Masya Allah. Nah besok kalau nyebrang Merem ya, kalau jangan merem tengok kanan aja. kiri, kira-kira begitu.
Kira-kira gitu Mas Agus. Nah, Ustadz Syahdan, jadi apalagi sekarang ini di akhir zaman adalah era digital yang memudahkan kita untuk mendapatkan begitu banyak ilmu. Jadi sudah tidak ada alasan lagi orang tidak punya waktu. Kalaupun dia tidak datang di majelis ilmu, dia juga bisa menyaksikan melalui media-media YouTube atau sebagainya. Bagaimana tanggapannya Ustadz? Ya, YouTube, di Google, di medsos-medsos yang lainnya itu penting untuk menambah khazanah keilmuan kita. Tapi jangan itu yang jadikan sumber utama. Tetap kita tetap kita hadir di majelis ilmu, tetap kita talaki dengan guru, tetap kita harus punya sanad keilmuan. Selebihnya itu boleh untuk penambahan kita. Jangan itu yang belajar di situ, waduh bahaya kalau nggak ada gurunya ya Be. Itu jadi harus tetap punya guru, sanad keilmuan, tetap kita harus punya basic, tetap harus datang ke majelis ilmu, yang lainnya menjadi tambahan khazanah keilmuan kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Ida yang akan dijawab oleh Babe Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan membuat seluruh umat Islam menyatu. Yang saya tanyakan bagaimana agar suasana ini tetap terjaga setelah Ramadan nanti. Syukron. Wah ini mantap banget ini Be. Talk about persatuan Be. Allahu Akbar. Baik Bu Ida dan mungkin mewakili banyaknya pertanyaan-pertanyaan serupa. Itulah yang saya minta kepada para da'i, kepada para ustadz, kepada para penceramah, kepada kiai, kepada habaib semua. Bahwa topik apapun, materi apapun, apakah maulid Nabi, apakah Isra Mi'raj, apakah keutamaan Ramadan, apapun topiknya, sisipkan surat Al-Hujurat mulai ayat 10, 11, 12, 13. Sehingga pesan itu ada. Apa yang ditanya oleh Ibu Ida adalah sebuah bentuk kekhawatiran. Di Ramadan kita terawih sama-sama, kita sholat sama-sama. Di luar Ramadan gimana? Apa kita misah-misah lagi? Nah, kita ini Kiai Syahdan, Mas Agung, suarakanlah terus bahwa apalagi di tahun-tahun politik 2024. Maka yang mesti disampaikan adalah satu, jangan berprasangka buruk dengan temanmu. Jangan saling nyinyir dengan sebutan-sebutan yang buruk. Jangan saling fitnah, jangan saling mencari kekurangan. Jangan saling mencari-cari keburukan dan mengumbar dan menyampaikannya ke sosial media. Jangan semua itu tak ada dalam surat Al-Hujurat. Diawali dengan innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah. Dan bukan cuma mukmin doang, karena di akhir ayat yang tadi kita bilang 10, 11, 12, 13 itu Allah sampaikan wahai semua manusia ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Allah tuh yang jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kita kiaskan, kita luaskan. Allah jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berpulau-pulau, berbeda bahasa, berbeda mata, berbeda hidung. Allah semua yang ciptakan. Ketika kau hina itu, maka kau menghina Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan itu, maka ketika kau katakan Jawa, Sunda, Arab, Cina, itu kau menghina Allah karena Allah yang ciptakan itu semua. Maka itu sering saya sampaikan, kalau perkumpulan antara orang Betawi maunya sama orang Betawi saja, itu bukan persatuan, itu forum Betawi rempuk. Kalau orang Padang maunya kumpul sama orang Padang saja, itu bukan persatuan, itu mungkin perkumpulan restoran sederhana. Tapi kalau ada orang Ambon kumpulnya sama orang Ambon saja, itu bukan persatuan, itu arisan manise Ambon gitu kan. Tapi kalau ada orang Ambon, ada orang Padang, ada orang Betawi, ada orang Dayak, ada orang Papua, ada orang Aceh, itulah yang disebut persatuan dan kesatuan. Begitu juga kalau orang NU kumpul sama orang NU aja, itu bukan persatuan, itu perkumpulan Nahdiyin. Begitu juga orang Muhammadiyah, maunya kumpul sama orang Muhammadiyah saja, itu namanya bukan persatuan, itu namanya persaudaraan Muhammadiyah. Tapi kalau berkumpulan ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persisnya,
ada Matlaul Anwarnya, ada Jamiatul Khairnya, ada Al-Irsyad. Maka itulah yang disebut ukhuwah Islamiyah. Di atas itu ada juga perkumpulan namanya ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan sebangsa setanah air. Bahkan lebih luas dari itu Ibu, ada ukhuwah basariyah, ada sesama umatnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka kembalilah ke jati diri bangsa yang sebenarnya. Itu diikat, digenggam, dicengkeram dengan burung Garuda kita dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Pegang itu baik-baik, niscaya NKRI akan tetap abadi sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Babe, ini masih tersisa sedikit waktu. Kalau kita cermati apa yang saat ini kita hadapi, mungkin bisa kita katakan bahwa masyarakat kita sangat sensi sekali. Apa-apa menjadi masalah, apa-apa dilaporkan, berbicara tadi tentang kesatuan tadi. Untuk bersatu, lantas kita harus memulai dari mana, sedangkan mereka semakin merasa nyaman dengan kelompok masing-masing. Baik. Inilah maka di Damai Indonesiaku adalah sebuah upaya kecil untuk berbuat kedamaian demi seluruh Indonesia. Kita nanti di Jakarta, nanti kita adakan di luar lagi, nanti kita undang lagi sebagai berbagai komunitas. Ada kita di komunitas Jakarta, ada di komunitas Maluku yang sekarang, ada di komunitas yang lain. Ini merupakan cerminan. Jadi ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Al-Hujurat itu dipegang baik-baik. Jangan menghina, jangan mencaci, jangan mencela. Kalau umpamanya berbeda, alhamdulillah, karena perbedaan itu rahmat. Jangan berbeda tujuan, berbeda cara, bilang munafik. Berbeda strategi, bilang khianat. Berbeda kunut, bilang bid'ah. Bilang radikal, bilang dan seterusnya. Label inilah yang membuat Indonesia semakin jauh daripada persatuan. Ukhzun lisanak, simpan kata Rasulullah lidahmu, illa min khairin, kecuali untuk kebaikan. Fa innaka taglibu syaitan, kau akan mampu mengalahkan syaitan. Bayangkan, syaitan dikalahkan oleh apa? Oleh orang yang menyimpan lidahnya kecuali untuk kebaikan. Kita teringat Umar bin Khattab betul-betul ditakutin setan, karena yang keluar dari mulut Umar hanyalah kebaikan. Ketika Bilal bin Rabah dia sholat syukril wudu, Bilal nggak ngatain bid'ah. Umar nggak ngatain bid'ah ke Bilal, walaupun itu nggak pernah dijalankan oleh Rasulullah, tapi itu memang sebuah apa? Sebuah amalan sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ketika Amr bin As dilarang nyalain api, Umar mau, kan suasana dingin Mas Agung, tapi dalam perang itu karena Rasulullah nunjuk Amr bin As, tapi Umar berlaku diam aja deh daripada ribut. Sama Rasulullah diaduin, ya Rasulullah di musim dingin masa nggak boleh nyalain api oleh Amr bin As, kata Umar bin Khattab. Kenapa? Kata Rasulullah. Amr bin As menjawab, ya Rasulullah jumlah kita sedikit, jumlah musuh ribuan, kalau kita nyalain api ntar ketahuan jumlah kita berapa. Rupanya diam itu dan mencerna itu jauh lebih hebat daripada menyampaikan langsung yang akan mencederai persatuan dan kesatuan. Masya Allah, pesan yang sangat luar biasa sekali. Baik, terima kasih Babe. Dan insya Allah nanti di segmentasi selanjutnya kita akan dengarkan kesimpulan dari masing-masing guru kita tentang tema yang sangat menarik sekali. Bagaimanakah kita untuk mampu tetap istiqomah justru pada saat 11 bulan yang bakal kita masuki. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbi, faghfir lana maghfiratan min indika kullahu diqqahu wa jallahu wa awalahu wa alaniyahu wa sirrahu wa ma anta a'lamu bihi minna.
Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah kami yang puasa Ramadannya tidak sesempurna yang diharapkan. Ampunilah kami dengan tarawih-tarawih kami yang kadang kami lakukan dengan suasana hati yang malas dan letih. Ampunilah kami ya Allah yang membaca Al-Quran dengan suasana yang ingin selesai. Ampunilah kami ya Allah dengan itikaf-itikaf kami yang kadang tertidur dengan nyenyaknya. Ya Allah, panjangkan umur kami setahun lagi ya Allah agar berjumpa dengan Ramadan yang tahun depan ya Allah. Ya Allah, izinkan kami berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Izinkan kami berjumpa dengan Ramadan tahun depan ya Allah, agar kami dapat mereguk nikmat ampunan dan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, sehatkan kami dalam perjalanan menuju Ramadan berikutnya. Karena kami sadar ya Allah, hidup kami hanyalah menanti dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ya Allah, sehatkan ya Allah, kuatkan ibadah kami sampai berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Rabbana dhallamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'idzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.